Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam podcast Opak Asin, obrolan pajak asik dan nyenengin dalam episode keempat. Senang sekali saya dapat menyapa kawan pajak semua melalui video ini yang khusus dibuat oleh tim 1 penyuluh KPP Wajib Pajak Besar 2. Nah, kawan pajak, perkenalkan saya Yuselfi, biasa dipanggil Dewi, yang akan menemani kawan pajak untuk beberapa waktu ke depan. Dan di hadapan saya ini sudah saya undang ada 2 narasumber yang luar biasa. Ada Mas Dodi. Selamat pagi Mas Dodi. Pagi Mbak Dewi, pagi Mas Sasadi dan kawan pajak semua di sana. Selamat pagi Mas Sasadi, selamat pagi. Pagi Mbak Dewi, pagi Mas Dodi, pagi teman-teman pajak semua. Kita ketemu lagi nih di podcast keberapa nih, episode keempat ya? Keempat. Dengan materi yang lebih menarik ya. Karena lebih baru ini, lebih fresh aturannya. Betul. Nah, episode yang kali ini tentu sangat menarik. Jadi kawan pajak sepertinya perlu menyimak dengan seksama, tapi tidak hanya untuk kawan pajak yang terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar 2 nih. Podcast ini dapat ditonton untuk seluruh wajib pajak yang ada di manapun berada di seluruh Indonesia. Nah, kali ini kita akan berdiskusi mengenai PMK 112 tahun 2022 nih, Mas Dodi. PMK ini kan masih grass ya Mas ya? Betul. Masih baru nih. Masih baru gitu, yaitu mengenai NPWP bagi orang pribadi, bagi badan dan juga bagi instansi di pemerintah. Nah, Bapak Ibu, tentu kawan pajak semuanya sudah pernah mendengar nih sekilas mengenai PMK 112 ini. Atau jangan-jangan sudah ada yang pernah mencobanya untuk login di DJP online menggunakan NIK. Nah, oleh karena itu untuk dapat mendapat penjelasan lebih detail lagi, kita akan tanya-tanya nih dengan narasumber berdua ini nih, dengan Mas Dodi dan Mas Sadi. Nah, gimana nih Mas Dodi, Mas Sadi? Biasanya sebuah aturan sebelum dibuat itu pasti ada dasarnya kan ya Mas ya? Betul Mbak Dewi. Oke, coba bisa dijelaskan nggak Mas lebih? Ini sebenarnya PMK 112 ini sempat viral nih, nggak kalah viral sama yang kemarin di Citayam Week kemarin. Oke. Sama viral, sangat viral. Kenapa viralnya? Karena orang bertanya-tanya di luar sana nih, kawan pajak bertanya-tanya ya, kok NIK bisa jadi NPWP? Bagaimana caranya? Waduh, banyak pertanyaan di luar sana. Apakah semua orang yang sudah terdaftar di KK wajib menjadi atau wajib membayar atau melaporkan SPT-nya? Betul. Seperti apa, ya kan? Nah, maka dibuatlah PMK 112 sebagai dasar hukumnya lah untuk diterbitkannya PMK 112, di mana dasar hukumnya adalah di Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Tepatnya pasal 44 huruf ayat 2 huruf A. Di sana disebutkan bahwa NIK sebagai NPWP dan kemudian seterusnya diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan. Nah, inilah PMK 112 merupakan amanat ya dari Undang-Undang Harmonisasi tersebut, yaitu NIK menjadi NPWP. Demikian Mbak Dewi. Oke, berarti dasarnya dari Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan ya, awal mulanya ya. PMK 112 ini merupakan amanah dari Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, seperti itu. Jadi kita nanti eranya ke ini Mbak Dewi. Kalau saya nanya ke Mbak Dewi ada berapa kartu sih di dompetnya? Pasti banyak ya? Kayaknya ada kartu kredit. Misalnya ada BPJS, ada SIM ya, ada KTP, ada NPWP kan ya. Kalau kita tanya berapa nomornya, banyak banget ya. Panjang. Nah, itu kita kan mau ke arahnya ke single identification number. Oke, Jadi ya. satu nomor identitas itu bisa digunakan untuk beberapa keperluan. Nah, untungnya ini di DJP ini kita memulai mengkoneksikan antara NIK dan NPWP. Kalau di negara lain kan sudah mulai nih single identification number. Contoh kayak di Amerika dia ada satu identitas khusus untuk semua kebutuhan sosial dan security-nya. Di sana dinamakan security social number. Jadi masyarakat itu tidak perlu banyak nomor yang dihafal, cukup satu
tapi dengan tingkat keamanan yang baik untuk digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakatnya. Jadi PMK 112 ini arahnya nanti akan ke sana, ke single identification number. Oke, jadi latar belakangnya seperti itu ya Mas Betul, Adi ya. dari situ terbitlah Undang-Undang HPP, kemudian diturunkan lagi ke PMK 112. 112. Oke, baik-baik, cukup jelas Mas. Nah, lalu kapan nih mulai berlakunya nih NIK menjadi NPWP? Saat ini juga kita udah bisa menggunakannya atau gimana nih Mas menurut Nah, aturan PMK gini. 112 ini? Kemarin kan undang PMK 112 itu diundangkan per tanggal 8 Juli ya 2022. Oke. Nah, kemudian di sana berlakunya untuk PMK 112 NIK menjadi NPWP sudah mulai berlaku 14 Juli 2022 kemarin, Mbak. Oke. Jadi sudah mulai berlaku nih. Jadi apakah semua sudah mengganti NIK-nya Ya, atau otomatis masih pakai gitu NPWP ya. lama NPWP nih? lama. Ya kan? Bagaimana, apakah wajib pajak sudah diberitahukan seluruhnya semuanya atau bagaimana ya kan? Nah, tentunya mungkin bertanya-tanya juga nih wajib pajak nih ya. Ini sebenarnya latar belakangnya kenapa sih kok NIK menjadi NPWP? Yang pertama memang tadi sudah disebutkan yaitu dari kepastian hukum ya. Kepastian hukum di mana di sini ada PMK 112 yaitu sebagai amanah undang-undang di mana NIK nantinya menjadi NPWP ya. Yang kedua memang tadi sudah disampaikan juga sama Mas Asadi ya kan, adanya kesetaraan dan juga mewujudkan administrasi yang efektif dan efisien ya, di mana menjadi single identity yang tadi disebutkan Mas Asadi Lebih nih ya kan, simple jadinya, lebih Mas. simple betul ya kan. Jadi di mana semuanya memang tentunya ada dasarnya ya. Jadi nggak usah ragu kawan pajak di sana, nanti ke depannya bagaimana nih? Waduh, yang sudah punya NIK, apakah sekarang sudah berlaku penuh nih Mbak Dewi ya? Iya, Pak. Nanti juga mungkin nanti dijelaskan nih Mas Asadi nih ya. Nanti bagaimana sih dalam pelaksanaannya? Sekarang nih kami mau harus lapor pajak gimana nih ya? Apakah sudah mengganti NIK semuanya ya kan? Ya, apakah sudah harus Betul. langsung? Harus itu. Apakah data-data yang di Ditjen Pajak ini sudah terintegrasi dengan data-data Dukcapil? Karena kan kalau kita terkait dengan NIK pasti terkait juga dengan Dukcapil ya, Dukcapil, KK, KTP dan sebagainya, data-data identitas kita. Apakah data-data yang ada di Dukcapil sama dengan data-data yang ada di database-nya Ditjen Pajak ya Mas Asadi ya. Nah, kalau ada perbedaan gimana nih caranya nih, begitu kan? Nah, gimana nih Mas Asadi nih, kalau seandainya ada perbedaan-perbedaan nih? Ya, jadi kan NPWP kita kan saat ini masih 15 digit ya. digit, Sedangkan oke. di NIK itu 16 ya. 16. Untuk saat ini yang berlaku NIK sebagai NPWP baru di aplikasi DJP online. Itu oke, untuk yang berlaku 14 Juli ya. 14 Baru Juli itu di web DJP baru online di web aja DJP yang online. bisa memakai Betul. NIK ini. Oke, Ini kan oke. ada transisi sampai dengan 1 Januari 2024. Nah, di masa transisi ini DJP akan melakukan pemadanan data. Nah, pemadanan data apakah NIK-nya valid atau tidak valid. Nah, kalau misalnya valid itu sudah bisa digunakan. Kalau tidak valid, nah nanti wajib pajak dapat melakukan validasi atau perubahan data ke KPP terdaftar. Oke, berarti secara mandiri nih ya Betul, Mas ya secara pemadanan mandiri. ini. Kalau hasilnya tidak valid, nah bagaimana nih saya mau cek validitas datanya? Nah, Bapak Ibu bisa masuk ke web DJP online-nya. Oke, Nah, buka di situ DJP online. ada tombol validasi. Kalau sudah valid, nah loginnya bisa menggunakan NIK. Oke, kalau sudah valid ya. Kalau sudah valid, jadi Oke. loginnya tidak menggunakan NPWP lagi, tapi menggunakan NIK. Untuk belum sampai valid? belum valid, nah itu nanti kita bisa melakukan validasi data. Validasi data sampai dengan 31 Desember 2023. Oh, Nanti cukup lama ya cukup rentangnya lama ya? betul. Itu untuk kita mempersiapkan tools-tools apa saja yang termasuk aplikasi. Mungkin kan nanti yang banyak perubahan di aplikasi seperti ISPT 21. Itu kan nomor digitnya masih 15. Masih Kemudian nanti di 15. e-faktur kita Betul. yang kita input itu NIK atau NPWP. Nah, itu sampai dengan masa transisi, Masa itu transisi. kita masih menggunakan NPWP 15 digit. Oke. Berarti untuk EWP lama seperti itu ya. Kalau untuk yang wajib pajak baru, bagaimana Nah, nih dia baru terdaftar baru hari ini terdaftar ya, nih Mbak. misalnya langsung dapat 16 digit kah NPWP-nya seperti ini? betul, Kita tahu ya. bagaimana nih Mas? Nah, tadi juga nih tadi Mas Asadi sudah disinggung ya tentang validasi ya, kecocokan data antara data integrasi antara Dukcapil sama DJP. Nah, mungkin kawan pajak nih sebelum kita masukin tadi pertanyaan Mbak Dewi nih ya, bertanya nih, kalau nggak valid itu seperti apa sih sebenarnya ya?
datanya apakah salah nulisnya atau bagaimana. Nah, sebagai contoh saja nih, kemarin saya sudah mencoba nih Mas Sadi nih, Mbak Dewi di DJP online narasumbernya saya. udah nyobain saya ya. coba. Pada saat saya mau validasi, kita buka laman DJP online, kita bagian profile, coba kita update data kita. Pada saat kita masukkan data saya, kita cek validasi, itu tidak valid Mbak Dewi. Oh, gitu. Kenapa? Petugas valid? pajak Waduh, juga bisa tidak valid ya Mas? bisa. Ya? Itu dikarenakan apa? Nama saya di DJP itu namanya lengkap, Dodi Wahyudi Santoso. Tapi pada saat di Dukcapil nama saya disingkat, bagian belakangnya nggak cukup S. S Nah aja. itulah yang membuat tidak valid. Tidak valid. Jadi oke. makanya disitulah kita harus membuat validasi nih biar kita Betul. menyamakan, kita update data kita. update Contohnya, ya. contohnya salah satunya seperti itu Mas Sadi nih. Jadi kalau bertanya kok nggak bisa valid, kenapa ya? Atau mungkin data anak atau keluarga. Zaman anak-anak sekarang namanya panjang-panjang nih Mbak Dewi Iya, ya. panjang-panjang, Iya, unik-unik. betul. Kalau di Dukcapil tuh biasanya suka disingkat-singkat namanya. Ya, sedangkan penulisan di DJP pada saat kita memasukkan data di SPT tahunan tuh mungkin kita namanya lengkap sehingga ada perbedaan sehingga tidak valid. Nah, hal-hal seperti inilah yang makanya tadi ada validitas ya. Betul, ada Pemadanan data, pemadanan pencocokan datanya. Nah, seperti inilah makanya diberi kesempatan kira-kira 1,5 tahun ya sampai 2024 ya, 2024 untuk mencocokkan data di DJP sama data di Dukcapil. Itu Mbak Dewi tadi ya. Mungkin kalau kita tadi bertanya validasinya seperti apa sih ya kan? Nah, tadi pertanyaan yang Mbak Dewi ini, bagaimana sih dengan WP yang baru? Ya, WP baru. Kalau WP lama kan tadi juga ada ya dikasih NIK dan NPWP lamanya. NPWP WP lama. lama. Nah, untuk wajib pajak baru untuk orang pribadi tentunya ini dikasih 2 nih ya. Dapat Iya, 2 ini. 2 NPWP yang 15 digit masih lama dan juga NIK itu sebagai NPWP. Nah, bagaimana untuk badan? Badan itu tinggal menambahkan 1 0 di depan NPWP. Jadi 16 digit NPWP lama dengan yang baru. Nah, ini kenapa dikasih 2 NPWP? Tadi sudah disebutkan juga nih, tadi Mas Sadi suka nyinggung nih. Pada NIK sebagai NPWP ini hanya bisa untuk saat ini, masa transisi ini hanya bisa digunakan dibuka DJP online Oke, untuk hanya di DJP validasi ya kan. Nah, tetapi belum bisa untuk dilakukan pembayaran. Karena kita membayar pakai NIK atau NPWP yang baru, yaitu berupa NIK ya kan, itu belum bisa Mbak Belum bisa, Dewi. di Iya, aplikasinya belum. aplikasi belum bisa. Belum bisa. Ini hanya bisa untuk membuka DJP Membuka, online. DJP online Ya. sama pemadanan data Betul, aja ya. betul. Sempat ada yang bertanya Oke. nih kawan pajak di luar sana. Waduh, ini kalau 2 bagaimana nih? Kita harus pakai yang mana gitu kan? WP-nya bingung ya, Mas? Bingung. Takut-takut nanti saya bayar, saya pakai Salah. NPWP lama, nggak boleh nih ternyata. Nah, inilah kenapa dikasih 2. Nah, ini kan kita masa transisi ya. Transisi, Betul, dari mulai 14 Juli 2022 sampai 31 Desember 2023. Jadi memang diberi kesempatan nih kepada wajib pajak, kawan pajak di sana untuk mengupdate, untuk memvalidasi datanya. Nah, nanti juga terkait nih data validasi apa saja yang harus diupdate ya kan? Banyak nih untuk Iya. orang pribadi, untuk badan ya kan? Apa saja tadi kan sudah disebutkan juga untuk ada yang tadinya 15 digit sekarang 16 digit. Biasanya kalau NPWP lama itu yang kode 3 digit terakhir itu merupakan kode cabang. Cabang. Ya kan, 3 digit berikutnya adalah kode KPP yang terdaftar. Nah, dengan adanya NPWP 16 digit atau dalam kata lain dengan NIK itu seperti apa ya Mas Sadi ya? Betul. Nah, kalau cabang tuh penggantinya apa? Kalau dulu kan udah ada ya, cabang 001, 001, 002 2 dan seterusnya kan. Nah, apabila nanti yang baru ini gimana Mas Sadi ini? Yang baru ini? Gimana model baru untuk Cabangnya yang- nih. Nah, seperti Tapi itu. kalau dulu cabang kan kita ada mengenal kode cabang ya 001, 002 sekian itu. Jadi nanti untuk kedepannya NPWP cabang ini diganti dengan nomor identitas tempat kegiatan usaha NITKU, betul. Jadi tiap cabang itu ada nomor identitas masing-masing. Nah, kapan itu berlakunya nanti kita tunggu saja itu untuk NITKU. Itu sedang dipersiapkan oleh DJP untuk mengganti NPWP cabang itu ke nomor identitas tempat kegiatan usaha. Itu. Itu khusus badan ya. Khusus NITKU. untuk cabangnya. Oke, untuk cabangnya. Oke, terus untuk pemutakhiran data ini nih, pemadanan data ini untuk orang pribadi dulu deh. Oke. Kira-kira apa aja sih yang perlu diklarifikasi? Oke, Kan banyak betul. kayaknya itemnya ya Betul, Mas ya. betul. Iya. Yang
yang perlu menjadi perhatian kawan pajak semua ini nih apa Betul. aja nih? Ya, tadi kan disampaikan memang harus ada data validasi. Salah Betul. satunya adalah identitas diri, nama ya katakanlah. Iya, Tadi nama. sudah saya contohkan nama Yang tuh tentunya. singkat-singkat tadi Betul, gitu ya. singkatnya. Nah, kemudian sebagaimana biasa ada identitas di itu ada nama, nomor telepon, ya kan, alamat, nomor email, Alamat email. betul, nomor handphone untuk orang pribadi itu seperti Iya. itu. Jadi memang data-data tersebut Suami, memang betul, istri, suami, anak, istri, data oh ya, keluarga, data keluarga. betul, data Berarti keluarga. kakak perlu dipersiapkan juga Betul, mungkin ya. betul, kakak. Nah, sekarang kan juga untuk Dukcapil kan nomor NIK sama yang kakak pasti itu kan NIK-nya itu nah, mesti NIK-nya itu mesti di-update. update. Kadang ada beberapa wajib pajak yang menggunakan nick-nya masih format lama. Mungkin Mbak Dewi pernah lihat iya, format iya, lama iya. nick itu depannya 09 gitu ya. betul, ada Kalau yang- sekarang kan depannya itu udah kode wilayah ya. Nah, masih ada wajib pajak yang nick-nya itu masih menggunakan format lama. Nah, itu yang harus diupdate atau diverifikasi, divalidasi oleh wajib pajak sendiri. Nah, ini masalahnya di kadang juga nih Dukcapil yang kakak yang sudah kita dapat itu belum terekam di Dukcapil. Betul. Banyak kejadian di. Aduh, kalau kayak gitu gimana itu Mas? Nah, Nanti itu kita harus datang ke kelurahan atau Dukcapil untuk mengupdate, untuk melihat, menanyakan bahwa data kita, data kakak kita sudah terekam di Dukcapil. Nah, itu yang menjadi masalah kadang-kadang. Betul. Gitu. Kadang sudah benar semua nih, kita sudah dapat kakak, nomor sudah benar. Kadang kita cocokkan penulisan antara di DJP online atau SPT kita sudah sama nih penulisan sama di kakak. Kok waktu dia mau validasi kok nggak bisa? Kenapa gitu kan? Nah, ini perlu di apa ya? Bukan pajak konfirmasi, betul Konfirmasi betul. ke Dukcapil ya. Dukcapil Oke. agar bisa dapat terekam seperti itu. Nah, itu untuk OP itu Mbak Dewi. Nah, kalau untuk badan gimana sih data-datanya ya kan? Tentunya hampir sama ya. Yang ada identitas data perusahaan, tentunya alamat, NPWP. Kalau tadi untuk NITKU ya, Iya, NITKU memang belum diatur untuk kemudian Nama ya. direksinya. Nah, direksinya. Tapi kalau badan memang nggak ada data keluarga ya. Data keluarga. Pasti ini. Nah, antara lain seperti itu sih Mbak Dewi. Jadinya oke, data-data yang perlu dipersiapkan ya bagi pajak. Oke, baik, cukup jelas nih, Ya. Mas. Tapi terus kemudian nih, nanti Mas setelah tanggal 1 Januari 2024 kan kita Oke. ceritanya udah mau running nih yang Ya. 16 digit nih gitu. Itu gimana nanti ke depannya pas start 1 Januari nih? Jadi kalau di PMK 112 itu kita dikasih waktu sampai dengan 31 Desember 2023 untuk pemadanan data. Betul. Kalau lebih dari itu NPWP yang 15 digit sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi udah menggunakan Sudah 16. sudah 16 digit tentunya. Oh, oke, Nah, baik. kemarin tuh yang jadi isu itu, nah apakah kalau NPWP NIK sebagai NPWP semua yang memiliki NIK adalah wajib pajak? Nah, ya, betul. itu yang yang jadi dikhawatirkan Itu kawan pajak semuanya ini. ketika PMK 112 terbit itu ramai itu. Wah, berarti kalau udah punya NIK harus bayar pajak otomatis gitu ya. bayar pajak, katanya Nah, otomatis itu lapor. Harus otomatis lapor ya. Itu kita harus kembali ke undang-undang dulu, Bu Dewi. Oke, balik Jadi lagi ya apakah aturannya. orang tersebut memenuhi persyaratan objektif dan subjektifnya. Oke. Dalam hal wajib pajak, dalam hal orang tersebut sudah memenuhi kewajiban subjektifnya dan kewajiban objektifnya, dia memiliki penghasilan, ya, baru ada kewajiban perpajakan di situ. Dan dia pun harus lapor untuk diberikan NPWP. NPWP-nya apa ya? NPWP-nya itu ya NIK itu tadi gitu. Nik, oke baik. Jadi simpelnya mungkin di atas penghasilan di atas PTKP ya Mas Betul. Rudi ya. Oke, Simpelnya seperti itu. kesimpulannya seperti itu Iya. ya. Oke. Jadi jangan khawatir kawan pajak punya nik otomatis bayar pajak, lapor pajak katanya. Iya. Belum tentu, tetap harus memenuhi syarat subjektif Iya. dan objektifnya juga Dan ya. harus dilaporkan dan terdaftar di KPP NIK itu Iya. sebagai NPWP. Oke, baik Nah, cukup tadi terkait ini loh Mbak jelas. Dewi, tadi Mas Sadi Gimana, sempat saya gimana? tadi menyinggung tentang masa transisi ya, bagaimana kok sejak udah tanggal 1 Januari 2024. Betul. Nah, masalah NIK menjadi NPWP tentunya melibatkan banyak pihak, ya kan? Data-database kita ini banyak pihak yang harus terintegrasi sama kita, ya kan? Di kawan pajak di luar sana juga banyak yang bertanya nih, apalagi wajib pajak atau subjek pajak, objek pajak luar negeri, orang pribadi luar negeri. Nah, bagaimana nih ininya untuk validasinya, ya kan? Nah, pada tanggal 1 Januari 2024 nanti, ya kan, pada saatnya sudah diberlakukan NIK menjadi NPWP 16 digit,
itu tentunya masih banyak kendala nanti ke depannya. Contohnya, apakah DJP sudah terintegrasi oleh imigrasi, ya kan, data-datanya, ya kan, dan juga instansi-instansi lain. Nah, di sana memungkinkan DJP untuk melakukan perpanjangan, memberikan perpanjangan. Jadi perpanjangan di mana pihak-pihak terkait nanti sudah siap, ya kan, baik dari segi sistemnya, ya kan, dan aplikasi pelaksanaannya. Jadi sudah siap nih Mbak Dewi nih semuanya. Mungkin pertama ini memang sudah mulai di Dukcapil ya, karena datanya memang sudah istilahnya kalau di Dukcapil sudah ada rapi ya datanya dan sudah terintegrasi. Makanya mungkin diawali dengan itu. Nah, nanti kedepannya kan bertanya juga nih. Kemarin juga sempat ada yang bertanya kawan pajak kita, kalau yang kita WP luar negeri gimana nih, ya kan, validasinya. Apakah dengan paspor, ya kan, apakah dengan kitas. Betul. Nah, tentunya ini juga belum nih, belum ada nih. Nanti memang pada masa saat transisi ini ya, DJP dan juga pihak-pihak terkait nanti di luar sana juga memang kita lagi melakukan pembenahan, ya kan, untuk mewujudkan yang tadi, mewujudkan yang satu data Indonesia. Sistemnya biar terintegrasi. Satu nomor identitas, adanya kepastian hukum, yang mewujudkan administrasi yang efektif dan efisien. Nah, itu memang perlu waktu dan perlu melibatkan banyak pihak tentunya Mbak Dewi. Sehingga bisa terjadi perpanjangan masa transisi. Betul, dalam gitu ya. arti bahwa memang ada beberapa instansi yang memang belum siap seperti itu Mbak Dewi. Gitu. DJP intinya memahami gitu. Betul sekali. Ya. Oke, cukup jelas Mas Dodi dan Mas Sadi obrolan kita mengenai PMK 112 ini. Mudah-mudahan bisa memberi pencerahan kepada kawan pajak semuanya. Terima kasih sekali lagi kepada Mas Dodi, Mas Sadi buat kesediaannya untuk hadir di acara podcast Opak Asin. Dan terima kasih juga kepada kawan pajak semuanya yang sudah menyaksikan video podcast kali ini. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel Wajib Pajak Besar 2 ini. Dan kawan pajak, apabila kawan pajak ingin mengusulkan tema apa yang akan kita bahas dalam podcast-podcast selanjutnya, kawan pajak bisa memberikan saran ya dengan komen di YouTube kita ini. Oke, dan semoga dengan menyaksikan video ini kita bisa sama-sama belajar untuk menumbuhkan semangat menjadi wajib pajak yang baik, karena pajak kuat, Indonesia maju. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kali ini dalam episode PMK 112, episode dalam podcast Opak Asin, obrolan pajak asik dan nyenengin. Sampai jumpa kawan pajak semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Dewi.